Kelima nama tersebut Sobat Sewot sekali lagi nggak ada nama Mas Anies Baswedan gitu. Apa berpikir ulang, kok bisa gitu? Ada apa? Apakah Jakarta ini sudah benar-benar disusupi? Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ketua PDI Perjuangan, ya Ketua DPP-nya gitu, Mbak Puan Maharani mengungkapkan bahwa partainya masih mempertimbangkan sejumlah nama yang akan masuk dalam bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Pilgub Jakarta tahun 2024 ini. Nama-nama yang ditarik diantaranya ini justru aneh ya, karena nama yang disebutin diantaranya adalah ada nama Mendikbud Bapak Nadiem Makarim. Kemudian ada Seskap ya, Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Agung. Kok bukan Mas Anies Baswedan yang kemudian disampaikan pertama oleh Puan Maharani? Adakah kemungkinan Puan Maharani beserta PDI Perjuangan ini akan benar-benar tidak mengusung Mas Anies Rashid Baswedan atau tidak akan pernah berkoalisi dengan partai pengusung Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta tahun 2024 ini? Nah, ketika ditanya Sobat Sewot, bagaimana peluang PDI Perjuangan untuk mengusung Andika Perkasa di Jakarta, Puan Maharani juga mengatakan bahwa PDI Perjuangan masih belum memutuskan Andika Perkasa ke, Anies Baswedan ke, Nadiem Makarim ke, Pramono Agung ke, dan kader-kader terbaik PDI Perjuangan yang mereka anggap punya kans untuk kemudian bertarung di Pilgub Jakarta 2024 ini. Namun sekali lagi Sobat Sewot, yang bikin publik tercengang pada hari ini adalah kenapa Nadiem Makarim, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan ya, Mendikbud di Jakarta, itu menjadi sosok yang kemudian muncul dari lisan Puan Maharani ketika kemudian ditanya oleh teman-teman media beberapa hari yang lalu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut Puan ya, setiap daerah punya pemetaan yang berbeda-beda, termasuk kecocokan antara figur ketokohan dengan daerahnya ya. Kalau ini cocoknya di sini karena di sini banyak basic fanbase-nya segala macam gitu. Bahkan kayak misalnya Nagita Slavina kemarin itu berani di branding oleh bukan PKB ya, Partai Kebangkitan Bangsa, itu menyebut bahwa yang pantas untuk menemani Bobi Nasution, mantunya Jokowi di pemilihan gubernur Sumatera ya, di Sumatera Utara apa ya. Itu kemudian Nagita Slavina yang kemudian muncul dari teman-teman pengurus PKB gitu. Kenapa? Karena punya catatan ketokohan yang ada di Nagita Slavina selain sebagai istrinya Raffi Ahmad tentunya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sejumlah nama mencuat untuk diusung pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini. Ada nama mantan gubernur DKI Jakarta, Mas Anies Rashid Baswedan. Ada mantan gubernur Jawa Barat, Bang Ridwan Kamil atau Kang Emil ya. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi ya, Bang Sufmi Dasko, beliau mengatakan bahwa partainya telah memberikan rekomendasi kepada Kang Emil gitu, Ridwan Kamil, untuk maju di pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 ini. Karena diketahui Ridwan Kamil ini merupakan kader Golkar pertama. Sementara itu Golkar masih belum menentukan apakah Ridwan Kamil akan maju kembali di Pilgub Jawa Barat 2024 atau justru akan melempar atau memindahkan posisi Ridwan Kamil dari Jawa Barat ke ibu kota Jakarta, mantan ibu kota Jakarta. 2024 ini akan sangat seru Sobat Sewot, karena memang selain PDI Perjuangan yang penuh dengan keraguan siapa yang akan diusung di Pilkada Jakarta, apakah Anies Baswedan, nanti PDI tinggal kemudian melakukan komunikasi dengan partai-partai koalisi misalnya, atau justru PDI Perjuangan nanti menyodorkan nama lain seperti misalnya Nadiem Makarim ini gitu kan.
tanpa mempertimbangkan hasil-hasil survei yang beberapa hari yang lalu sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei. Maka hari ini nanti di akhir penyampaian kita akan reaksi ya dari hasil survei indikator yang disampaikan oleh Bang Burhanuddin Muhtadi kemarin via Zoom ya, yang kemudian hari ini akan menjadi fokus semua warga Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk kemudian nanti menentukan siapakah pilihan kalian melihat hasil survei indikator yang benar-benar hari ini membuat publik tercengang, Sobat Sewot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, dari pengantar Puan Maharani kita ingin menyampaikan satu kejanggalan juga gitu. Kenapa? Karena Bamus Betawi ya, Badan Musyawarah Suku Betawi 1982 ini ikut juga berpartisipasi dalam pilkada dan pilgub Jakarta ya, pemilihan gubernur di Jakarta 2024 ini. Sudah pasti dong gitu. Suku Betawi masa nggak ikut? Orang Jakarta asli gitu ya. Salah satunya Bamus Betawi ini dengan mengusulkan 5 putra Betawi terbaik ya untuk dicalonkan sebagai calon gubernur atau di posisi calon wakil gubernur. Pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 ini. Maka ini semakin seru Sobat Sewot karena ternyata setelah saya searching kemarin, setelah saya konfirmasi juga gitu, Bamus Betawi ini tidak menyertakan nama Anies Rashid Baswedan. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini barangkali mereka punya satu pertimbangan khusus gitu kan untuk kemudian tidak mengikut sertakan nama Anies Rashid Baswedan, katakanlah petahana 5 tahun kemarin gitu. Nah, kita coba lihat bagaimana Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 ya, Bang Zainuddin. Beliau menyebutkan nama-nama yang akan mereka ya Bamus Betawi usung gitu kan, atau salurkan ke partai-partai politik gitu di pilkada Jakarta 2024 ini. Nah, kelima nama tersebut Sobat Sewot sekali lagi nggak ada nama Mas Anies Baswedan gitu. Nah, ini yang bikin kita berpikir ulang, kok bisa gitu? Ada apa? Apakah Jakarta ini sudah benar-benar disusupi oligarki dan lain sebagainya? Entah kenapa. Oke, kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kita lihat siapa sih nama-namanya. Satu, ada nama Marullah Matali ya. Kemudian yang kedua ada nama Lutfi Hakim. Yang ketiga ada nama Zainuddin. Kemudian yang keempat ada nama Dailami Firdaus. Dan yang terakhir bukan Mas Anies Baswedan tetapi Muhammad Ihsan, Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lihat sejenak gitu. Siapa sih Marullah Mataliti ini? Matali ya, bukan Mataliti. Jadi kebola deh. Nah, ya, beliau merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata. Kemudian Lutfi Hakim ini Ketua Umum FBR. Kemudian yang siapa tadi juga Dailami ya, Dailami Firdaus ini anggota DPD Dapil Jakarta. Kemudian Muhammad Ihsan ini juga merupakan Ketua Umum Forkabe. Yang kemudian Zainuddin yang terakhir merupakan Ketua Umum Bamus Suku Betawi yang kemarin gitu kan. Nah ini satu wacana yang kue politik yang bikin suasana menjadi semakin panas di Pilkada Jakarta dan Pilgub Jakarta 2024 ini, karena Bamus Betawi sekali lagi tidak menyertakan nama Mas Anies Rashid Baswedan sebagai nama-nama yang diusulkan oleh Bamus Betawi kepada partai-partai politik yang ada di Jakarta, yang kemudian nanti punya hak untuk mengusung siapa calon partai-partai ini, entah dalam satu koalisi atau beberapa bentuk koalisi lainnya gitu kan. Nama-nama tersebut yang akan diusung gitu. Nah, usulan Bamus Betawi ini juga nanti ini akan menjadi satu pertimbangan politik bagi partai-partai yang akan mengusung calon ya. Kalau misalnya ada partai yang nggak punya calon ya, tinggal milih aja yang diusuli oleh Bamus Betawi gitu kan. Tetapi sekali lagi Sobat Sewot, Mas Anies Baswedan di Jakarta ini 6 lembaga survei kemarin sudah kita sampaikan masih punya tingkat elektabilitas yang tak terdandingi gitu, masih ada di pucuk. Meskipun Ridwan Kamil ini dipaksakan berpasangan dengan Kaisang Pangarep, ini belum bisa menggeser posisi elektabilitas Mas Anies Baswedan yang sudah kadung
sangat tinggi di DKI Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, oke, kita akan menyampaikan reaksi terhadap penyampaian hasil survei terbaru indikator di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta, Jawa Timur juga gitu. Ini buat kalian semuanya, semoga ini menjadi manfaat buat warga Jakarta khususnya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah yang hari ini juga sedang hangat-hangatnya ya, tidak tapi masih tetap lebih hangat Pilkada Jakarta. Oke Sobat Sewot, ini dia pemaparan atau rilis hasil survei kemarin dari Bang Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Indikator Politik Indonesia. Selamat menyaksikan. Apakah survei LSI juga kita temukan polanya seperti yang saya akan sajikan ya, terkait dengan temuan survei tatap muka kami di Jawa Tengah. Nah, seperti biasa kami memakai metode simulasi berjenjang karena per hari ini belum ada calon definitif yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, maka kami memakai simulasi yang bermacam-macam. Yang pertama adalah simulasi top of mind. Nah, simulasi top of mind ini kami sampaikan kepada responden yang terpilih secara random tanpa memberikan pilihan jawaban apapun kepada mereka. Jadi terserah mereka menjawab siapa. Ya. Menjawab dirinya sendiri juga boleh kalau dianggap layak ya sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu simulasi banyak nama, simulasi semi terbuka. Jadi ada puluhan nama, ada 20 nama yang kita list secara alfabetis, dan kalau misalnya responden punya nama lain yang ada di kepala mereka sebagai calon gubernur di luar dari daftar yang kita sodorkan, mereka boleh menyebut nama lain tersebut. Nah, kemudian dari situ kita kerucutkan lagi nama-nama yang ada di simulasi semi terbuka menjadi pengerucutan tertutup ke sejumlah nama yang kita anggap potensial maju. Nah, ukuran potensial maju itu ditentukan misalnya nama tersebut digadang-gadang oleh elit partai meskipun belum secara konklusif ditetapkan sebagai calon gubernur, ya, atau nama-nama tersebut sudah sosialisasi melalui spanduk, baliho, dan sebagainya. Nah, itu dasar pengerucutan kami. Dan terakhir, simulasi pasangan. Nah, simulasi pasangan ini lagi-lagi juga didasarkan informasi yang berkembang di media. Kan beberapa elit sudah memasang namanya bersamaan dengan calon gubernur atau wakil gubernur tertentu. Nah, itu kira-kira simulasinya ya. Nah, tentu saja karena belum ada nama definitif, sebanyak apapun nama yang kita bisa kumpulkan untuk diuji semakin baik. Ya. Supaya masyarakat terinformasi apakah nama-nama yang ada di kepala mereka, baik yang beredar di kalangan elit atau massa, itu bisa dikonfirmasi sejauh mana tingkat kedipilihannya. Lagi-lagi asumsinya kita belum punya nama definitif. Ya. Jadi simulasi banyak nama masih relevan. Nah, sekarang kita mulai dari ini. Ya. Jadi awareness. Nah, awareness masyarakat Jawa Tengah terkait dengan kontestasi elektoral di provinsi terbesar ketiga di Indonesia ini itu masih sangat rendah. Belum mayoritas, ya. Jadi 47,6% saja yang baru tahu bahwa pilkada di Jawa Tengah bersama dengan wilayah lain itu akan diadakan pada 27 November. Jadi ini saya sebut sangat rendah karena kita punya basis pembanding di wilayah lain, terutama Sulawesi dan Indonesia bagian timur, tingkat awareness masyarakat terkait dengan hajatan elektoral di tingkat wilayah itu mencapai kisaran 60-80%. Jadi tingkat engagement warga di Sulawesi dan Indonesia bagian timur jauh lebih tinggi ketimbang keterlibatan sipil ya, warga Jawa Tengah dan warga di Provinsi Jawa secara umum. Tetapi yang paling rendah memang awareness warga Jawa Tengah terkait dengan pentas elektoral ini. Nah, asumsinya, ya, logikanya semakin dekat dengan pilkada, semakin tinggi tingkat awareness,
ya, tetapi lagi-lagi dengan asumsi yang sama, waktu yang sama, 4 atau 5 bulan sebelum pilkada, angka ini relatif rendah. Dan kalau kita lihat kapan mereka menentukan pilihan secara definitif, itu hanya 16% warga di Jawa Tengah yang mengatakan sudah menetapkan pilihan calon gubernur yang mereka akan coblos beberapa bulan atau bahkan lebih dari setahun sebelumnya. Nah, 16,2%. Jadi ini pemilih loyal, ya, pemilih loyal 16,2. Dan lagi-lagi ini men-challenge, ya, pendapat yang selama ini mengatakan Jawa Tengah adalah basis kuat partai tertentu. Ya, karena kalau disebut basis kuat, harusnya pemilih kuatnya lebih besar untuk bisa ditetapkan sebagai captive atau basis loyalis partai PDI Perjuangan, katakanlah seperti itu ya. Tetapi faktanya cuma 16,2% warga yang jauh-jauh hari sudah menetapkan pilihannya. Nah, ini lagi-lagi menegaskan Jawa Tengah masih sangat terbuka, dinamikanya sangat tinggi, ya, terlepas dari kenyataan bahwa mereka punya preferensi elektoral hari ini, tetapi kemungkinan perubahan pilihan itu masih sangat besar terjadi, ya, cuma 16,2. Ya. Kemudian kalau kita lihat pilihan yang lain, ya, kita bisa cek di sini, ya, ada 30,1% warga yang mengatakan bahwa, ya, mereka akan menetapkan pilihan pada waktu kampanye resmi dimulai. Artinya, ketika sudah ada gong resmi dari KPU terkait dengan pemaparan program dan kampanye, baru, ya, hampir sepertiga warga Jawa Tengah ini menetapkan pilihan. Nah, kalau yang pertama 16 ini kita bisa sebut sebagai pemilih loyal, 30,1% ini itu pemilih rasional, ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi dalam jumlah yang sangat signifikan, dan ini terus terang berbeda sekali lagi dengan pola yang kita temukan di provinsi atau wilayah lain, itu 38,8% itu menetapkan pilihannya hanya beberapa hari jelang pemilu. Ya, jadi ini besar sekali, hampir 40%, ya, hampir 40%. Ini termasuk ada 13,8% yang menetapkan pilihannya di bilik suara. Ya, jadi kalau kita gabung tiga kelompok pemilih yang menetapkan di ujung ini, itu ada 82,7% warga. Ya. Nah, kalau yang pertama disebut pemilih loyal, yang menetapkan pilihan waktu kampanye pemilih rasional, sederhananya seperti itu ya. Sementara dua hal yang terakhir ini bisa jadi kita sebut sebagai pemilih transaksional. Ya. Dan kebetulan ada korelasinya antara mereka yang menetapkan di ujung dengan tingkat toleransi terhadap politik uang. Semakin di ujung, pilihan warga terkait dengan pemilihan atau pemilu, ya, semakin positif sikapnya terhadap bagi-bagi uang. Jadi lagi-lagi slide ini menegaskan Belanda masih jauh, ya. Jadi buat siapapun calon atau tim sukses atau partai politik, ya, yang akan bertarung di Jawa Tengah, jangan berkecil hati kalau misalnya calon yang diusung masih struggling di bawah, ya, karena lagi-lagi masih sangat terbuka tadi melihat dari konstelasi warga yang menentukan di ujung. Nah, ini yang saya sebut tadi TOM. TOM di sini itu singkatan dari top of mind, ya. Bukan Tom Pempinski, top of mind. Ya, ini singkatan kawan di kantor ini nggak umum, ya. Tom siapa gitu kan? Harusnya dikasih singkatannya, ya. Top of mind. Jadi tadi yang saya sebut simulasi terbuka, artinya kita tidak memberikan pilihan jawaban apapun kepada responden dan siapapun nama yang ada di kepala mereka silahkan disebutkan ketika ditanya oleh enumerator kami. Dan dari data ini, overall kita bisa simpulkan, ya, mayoritas, jadi lebih dari 2/3 warga Jawa Tengah itu belum punya calon gubernur favorit di kepala mereka, ya. Jadi pemilih strong voters, yaitu pemilih yang bisa menyebut secara langsung siapa calon gubernur yang ada di kepala mereka ketika simulasi top of mind ini disodorkan, itu di bawah 10%, jadi kecil-kecil, ya. Nggak ada nama yang di atas 10%. Nah, ini lagi-lagi menegaskan kesimpulan saya tadi,
bahwa Jawa Tengah ini ibarat masih lapangan yang terbuka buat siapapun. Ya. Nah, dalam simulasi ini Ahmad Lutfi tertinggi tetapi tidak mencapai 10%. Disusul oleh Diko, Taji Yasin, Bambang Wuryanto, Kaisang masing-masing di kisaran 4%. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan ya, antara peringkat pertama sampai peringkat kelima karena selisihnya dalam margin of error ya 3,5% plus minus. Nah, di luar itu ada nama Sudaryono, ini Ketua Gerindra Jawa Tengah, kebetulan orangnya Pak Prabowo, ya. Kemudian Ahmad Hussein, ini kalau tidak salah Bupati Banyumas, ya. Ada Hendi Prihadi, ya. Nama panggilannya, nama lengkapnya Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang, ya. Kader PD Perjuangan. Nah, Pak itu kok ada Ganjar Pranowo, lagi-lagi Bapak sekalian, dalam simulasi top of mind ini kita tidak bisa melarang siapapun untuk menyebut siapa calon gubernurnya. Ini ada Erick Thohir segalanya, ya. Ya, jadi ada Anies Baswedan, ini terserah responden. Nah, kita kalau survei di Jawa Timur ya, sampai sekarang sering itu kita menemukan responden, kalau ditanya siapa presidennya, dalam simulasi top of mind, ada 1-2 yang menyebut Gus Dur. Ya, padahal Gus Dur sudah meninggal. Jadi itu top of mind ya. Nah ini lagi-lagi simulasi yang sangat cair. Ya. Coba kita lihat simulasi yang lebih mendekati kertas suara nanti ya, meskipun lagi-lagi masih sangat banyak jumlahnya. Tadi saya sebut ya, ada banyak nama yang disebut ya, dan dari 20 nama yang kita tanyakan ada sedikit perubahan atau perbedaan pola dibanding top of mind. Dalam simulasi ini Kaisang berada di peringkat pertama tetapi dalam selisih margin of error dengan Ahmad Lutfi Kapolda Jawa Tengah. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang unggul, apakah Kaisang ataukah Lutfi. Tetapi Kaisang berada di peringkat pertama secara absolut pun itu juga tidak dominan ya. Kemudian peringkat ketiga mantan wakil gubernur Jawa Tengah ya, Gus Yassin Maimun, putra almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ya. Kemudian ada Mas Bambang Pacul, 6%, Diko, Bupati Kendal dan putra dari elit Partai Golkar, itu 5,6%. Raffi Ahmad, ya. Jangan lupa Raffi Ahmad ini digadang-gadang sebagai wakilnya Diko. Kita tanya, ternyata lumayan, dapat 4%. Ya. Kemudian Ahmad Hussein, ya, 3,4%, Yusuf Hudori, Sudaryono, masing-masing di kisaran 3%. Kemudian Hendi, 2,2%. Joko Sutopo, kalau misalnya ini Bupati Wonogiri ya, adik dari Mas Bambang Pacul, kalau tidak salah itu 2,1%, Mas Sudirman Said 1,2%, dan seterusnya. Nah, setelah kita tanya simulasi elektabilitas semi terbuka tadi, kami tanyakan apa alasan mereka memilih nama-nama yang kita sodorkan dalam simulasi semi terbuka. Dan yang paling banyak orang menyebut memilih nama-nama tadi karena faktor belum tahu nama calon yang lain, 20,1%. 1/5 warga Jateng memilih karena taunya ya itu saja, belum tahu nama yang lain. Ini yang kita sebut sekali lagi bahwa Jawa Tengah medan terbuka. Dan dari 20,1% yang menyebut karena faktor alasan ini, itu kita breakdown pilihannya ke beberapa nama teratas. Paling banyak milihnya ke Raffi Ahmad. Ya, jadi pemilih Raffi ini karena belum tahu nama yang lain. Kalau dia terekspos oleh nama lain, potensial basis pemilih Raffi Ahmad lari ke calon gubernur yang lain cukup terbuka. Termasuk Kaisang, termasuk juga Lutfi, kemudian Diko. Itu nama-nama yang dipilih oleh warga Jateng karena beliau warganya belum tahu nama selain Kaisang, 25,2%. Ya. Pemilih Kaisang itu faktornya faktor belum tahu nama yang lain. Jadi meskipun Mas Kaisang sekarang berada di peringkat pertama secara absolut, ya, sebenarnya tidak aman sama sekali ya, buat Mas Kaisang. Karena banyak orang yang kenal Kaisang saja tetapi belum kenal nama yang lain. Nah kalau ditanya misalnya 11,3% menyebut karena tokoh agama. Dan kalau kita cross siapa yang mendapatkan insentif secara elektoral,
jika warga di Jawa Tengah memilih karena faktor ketokohan secara agama, itu sebagian besar itu memilih ke Taji Yasin, ya. Putra dari Al-Maghfur lah, ya, Kiai Haji Zain Maimun Zubair, ya. Kemudian kalau kita lihat alasan lain, 9,6% memilih karena faktor yang bersangkutan berasal dari tokoh politik. Mayoritas memilih Kaisang. Jadi artinya tanpa mengurangi rasa hormat ke Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, ya, dan sudah masuk dalam karir politiknya beberapa waktu terakhir, tetapi masyarakat memilih Mas Kaisang tidak jauh asosiasinya dengan bapaknya, ya. Jadi berasal dari keluarga tokoh politik. Jadi ini menunjukkan sekali lagi faktor Jokowi menjelaskan sangat kuat mengapa Kaisang sementara ini unggul di Jawa Tengah, meskipun secara statistik tidak beda dengan Ahmad Lutfi. Nah, ada yang memilih karena faktor kewibawaan atau ketegasan, sebagian besar memilih Ahmad Lutfi Kapolda, ya. Kemudian, nah ini menarik juga nih, ada 5,8% yang memilih karena yang bersangkutan berasal dari partai yang saya dukung. Itu sebagian besar memilihnya Mas Bambang Pacul, ya. Jadi ini menarik untuk kita cek nanti, ya, karena bagaimanapun Jawa Tengah adalah basis PD Perjuangan, ya. Jadi ada pertarungan sekali lagi setelah Pilpres kemarin antara mesin versus personality, ya. Mesin, ya, versus ketokohan. Nah, saya pribadi termasuk orang yang dari awal, ya, waktu jelang Pilpres kemarin Oke, Sobat Sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, itulah tadi pemaparan dari Bang Burhanuddin Muhtadi, ya. Semoga barokah, semoga bisa dijadikan referensi terhadap calon pilihan kalian semuanya di daerah masing-masing, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semuanya, memberi kesehatan selalu yang sempurna buat teman-teman dan Sobat Sewot dimanapun berada, kemudian memberikan kita semuanya anak-anak yang soleh solehah, kemudian kita dijadikan hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sayang dan cinta kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.